Oke teman-teman, kita sudah siap. Tunggu, sleeping padnya sudah saya gunakan. Salapan 50, salapan 15. Oke siap. Oke teman-teman, saya sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 10 lebih 5, pukul 10 lebih 5, jadi batasnya pukul 10 lebih 15. 10 menit lagi. Alright. Oh teman-teman, saya dapat ular. Oke teman-teman, kita sudah siap. Tunggu, sleeping padnya sudah saya gunakan. Sebetulnya saya itu tadinya mau pakai ban kayak buat tubing. Cuman karena di sini gorong-gorongnya itu kecil dan sempit, jadi gak bisa teman-teman. Jadi ini tuh hampir sama ukurannya sama terowongan Belanda yang dulu pernah saya masuki. Kalau ini kelemahannya itu justru lebih bahaya teman-teman, karena di sini yang pertama jarak air ke permukaan atau ke dasar itu lebih sedikit daripada kalau yang di gua itu kan lebih luas. Tentunya kalau hal seperti ini juga akan menyulitkan saya untuk bergerak. Terus oksigen juga pasti akan minim teman-teman. Jadi kali ini saya akan coba masuk dengan sleeping pad Canberra. Ini sebetulnya buat kasur santai teman-teman, tapi ini juga bisa dipakai di air untuk mengambang. Jadi konsepnya sama kayak dulu coy, kayak waktu saya masuk ke gua Belanda. Dan nanti kita akan coba hitung mulai dari waktu kita, kalau misalnya saya gak keluar selama 30 menit, nanti kameramen pasti bakalan nyusul. Takutnya terjadi apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalnya selama 30 menit saya nyampe di pintu ujung, berarti saya berhasil ataupun tidak terjadi apa-apa teman-teman. Dan mudah-mudahan di video kali ini saya bisa menemukan sesuatu, ya minimal ular lah ataupun hewan apapun itu yang ada di dalam, karena sebetulnya saya lebih penasaran di dalam terowongan yang kemarin saya masuk ini. Oke, kita siap-siap, lighting, GoPro on. Cocokan nanya berarti salapan 47, berarti lamun paling teratna jam 10 lebih 15 ya. Pukul 15 kurang berarti turun. Oh, airnya dingin banget boy. Gimana karakter tulis kucai siapa don? Asli China baci guys iya coy. Bismillahirrahmanirrahim. Salapan 50, salapan 15. Oke siap. Oke teman-teman, saya sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Dan di dalam, woi, banyak ikan, woi. Oh. Kita hitung bersama-sama teman-teman, jam 10 lebih 15. Mudah-mudahan kembali dengan selamat. Nah, kalau ini jelas teman-teman, mungkin kalian juga bisa melihatnya. Nah, jadi saya laju dengan pasti
dengan posisi mengambang serta kondisi air di sini benar-benar dingin banget. Oke teman-teman, ada sedikit kendala teknis barusan GoPro-nya error. Jadi aduh, kadang-kadang dalam kondisi seperti ini justru banyak banget kendala. Selain sudah terdengar suara kodok nih. Wow, bayangin coy, yang kemarin saya bilang di kondisi kayak gini, kalau misalnya kalian sendirian terus di situasi yang gelap di perairan kayak gini, apa yang kalian bayangkan coy? Pasti anaconda, anjir, anaconda. Kalau enggak ada makhluk air atau enggak ada hantu air. Dan saya benar-benar masih menahan dingin. Ini sumpah asli dingin banget. Dan sebetulnya di sini tuh ada beberapa pintu emergensi teman-teman, cuma ternyata si pintu emergensinya ini tidak berfungsi coy, karena mungkin sudah tertutup atau terhalang oleh beberapa longsoran. Wow. So, dan saya sudah masuk. Ini sudah ada sekitar 2 menitan, 2 menit berlalu dan masih melaju tenang seperti ini. Jadi ketika di dalam itu suasana benar-benar nggak ada pergerakan coy. Tapi walaupun seandainya ada hewan, karena airnya benar-benar jernih banget teman-teman, saya pasti bisa melihatnya secara langsung coy. Lihat aja sama kalian nih, ini airnya jernih banget tuh, bahkan ada belibis ataupun engkang-engkang juga kelihatan teman-teman tuh. Cuman sejauh ini kita belum menemukan ular ataupun hewan lain. Dan ini posisinya tangan saya itu menahan memegang baterai, nahan juga pegang GoPro. Jadi tangan kanan kiri itu saya nggak bisa terlalu bebas untuk bergerak, dan semakin kesini ternyata edan semakin sempit. Bener kan? Wow, asli bos, sempit. Anjir. 2 menit lagi. Wah, gila ini 10. Dan host masih belum terlihat teman-teman. Oh my goodness. Ini kalau saya jongkok nggak bisa teman-teman, nggak bisa coy. Makanya ini, wah, gila sih asli ini. Dan lihat di sini tuh bekas tahanan-tahanan apa namanya, pondasi teman-teman tuh, ataupun beton. Wow, semakin jauh. Dan wow, di sana lihat ada kayu yang menghalang. Bagaimana nanti itu? Ada kayu teman-teman yang menghalang tuh di sebelah sana. Dan sumpah ini ngeri anjir. Ya gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar tenang, tenang dan tenang teman-teman. Ini gila sih asli. Pukul 10, tapi kayaknya udah ada tuh suara-suara dari Kepala saya pun benar-benar nyentuh ini coy, nyentuh di bagian atap. Wow. Ini benar-benar mengerikan. Ya Allah. Tuh, dan apalagi kalau misalnya airnya meluap atau musim hujan teman-teman, ini benar-benar nggak bisa coy, masuk ke dalam sini tuh nggak bisa coy. Oke, di depan ada kayu yang melintang. Saya harus siap-siap menahan di bagian kiri. Wow, it's amazing. Oh my goodness. Oke. Good. Bisa. Come on.
Oke, saya bisa melewatinya. Dan ternyata semakin kesini arusnya benar-benar sangat tenang, serta udara di sini benar-benar dingin, serta tentunya agak sedikit mulai pengap, teman-teman. Oke, teman-teman, lihat. Ya Allah, ya Robi, di sini airnya benar-benar jernih banget. Jernih banget. Benar-benar bening, jadi kelihatan ke bawah itu, coy, itu. Lihat. Ah, gila sih asli ini. Cuman benar-benar airnya itu tenang. Dan saya masih mengambang. Pukul 10 lebih 2. Ya Allah. Belum ada. Ini ada belokan. Nih, ini ada belokan, coy. Oh my goodness. Gila, ampun ya Allah. Airnya ini loh benar-benar jernih banget. Inilah kenapa makanya saya benar-benar kedinginan, teman-teman. Karena airnya itu benar-benar jernih banget. Langsung, coy, air ini tuh langsung dari pegunungan tuh. Wow. Cuman sayangnya GoPro gak bisa, coy. Di situ saya melihat ada laba-laba air. Saya sudah mulai menggigil karena ini rasanya benar-benar dingin banget, coy. It's amazing. Oke. Jadi inilah, teman-teman. Ini saya. Wow, it's amazing. Nah, ini di bagian belakang mungkin. Kita harus lihat. Oh my goodness. Terowongan ini tuh terkenal akan banyaknya ular-ular, sehingga ketika saluran ini pun pernah mampet, nggak ada yang berani masuk, teman-teman, atau membetulkannya. Tuh, di sini ada kayu lagi. Wah, ada kayu. Terus belok. Good. Come on. Oke. Pukul 10 lebih 5. Pukul 10 lebih 5. Jadi batasnya pukul 10 lebih 15. 10 menit lagi. Oke, fokus saya ke depan. Benar ada kayu kembali menghalang, teman-teman. Ya, my goodness. Mungkin nanti karena mungkin ini durasinya terlalu panjang, teman-teman, bisa di-cut ataupun bisa dipotong-potong, karena gak mungkin kalian nonton dengan durasi yang begitu panjang. Lihat, saya sudah mulai menggigil. Oh my goodness. Dan ini jenis kelelawar hantu kalau nggak salah, coy. Iya benar, tuh dilihat dari kepalanya. Oke, kita akan coba lihat di dekat, anjir. Oh my god, keren, ampun, asli keren. Oh, come on. Wow, it's amazing.
Wow. Oh. Alright. Nah. Oh, teman-teman, saya dapat ular. Oh. Ini. Oh. Tut. Alhamdulillah, Jin. Ing. Aman. Aman ya ing ayo tiris euy teu kuat baal anjir. Oke. Ini tangan saya sambil megang ular coy, nggak bisa kelihatan. Ih, mana ya ini? Jika nama orang cai deui. Oh my goodness. Teman-teman. Wih. Tak bisa tak, dekan. Cokot tunggu corona cokot. Dekan. Aing tuh bisa gitu ya soalnya megang ular coy. Oke. Oke. Yuk. Wah. Oh. Iya. Ya teman-teman. Oh, cek aing ge orai picung deui. Kumaha di jero aya naon? Aya kelalawar. Oh? Ada kelalawar, terus ada juga laba-laba air. Terus kudu kadarat heula ieu bener tiris Oke, lihat teman-teman. Ternyata yang saya dapatkan ini adalah ular Rhabdophis kembali, tapi Rhabdophis Chris Argos dengan corak yang sangat-sangat keren banget. Tuh lihat. Jadi ular ini memiliki sisik di bagian dot. Warna naon dia? Bagi kalau ke sorot matahari lihat. Jadi warnanya itu benar-benar muncul. Selain dia punya defense mengeluarkan corak biru, dia juga ternyata di bagian badannya itu warna semacam merah jambu atau pink atau mungkin merah muda. Tuh lihat. Tapi di bagian sisik ventral ini nih. Nih, bagian sisik ini teman-teman tuh. Dan ini sangat-sangat keren banget. Oke. Dan ternyata ketika saya masuk di dalam, tadi ada berapa menit? 20 menit ya? 20 menit lebih lah. Itu pun dengan kondisi GoPro ngaco, saya hidupkan lagi. Dan di dalam itu benar-benar di luar dugaan coy. Airnya tenang, jernih banget. Dikira tadi saya bakalan keruh, ternyata jernih. Makanya kenapa banyak ikan, terus banyak ular juga. Terus ada juga kelalawar, karena itu adalah beberapa faktor adanya ular. Karena ular tidak bisa jauh dari air, terus ada sumber makanannya juga, pasti ular akan datang ke lokasi-lokasi seperti ini pun. Dan ternyata di dalam itu saya tidak menemukan ular besar yang diberitakan oleh beberapa petani ataupun warga. Sebetulnya terowongannya itu bukan hanya sampai di sini. Barusan saya tuh naik dari pembatas irigasi saja teman-teman. Dan saya naik di sini, ke depannya itu masih sangat panjang. Lihat. PR saya selanjutnya adalah saya ingin menuntaskan terowongan ini sampai dengan ke ujung. Oke, mungkin untuk perjalanan hari ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.